Anak raja pergi ke Makkah naik kapal. Sudah lama ambo tausiah, baru iko dapat sandal. Nampak ambo pakai sandal di muka buya, di muka kiai, di muka pak wakil bupati, di atas karpet, di komen dek orang, Ustadz kurang ajar. Ya, kemudian penyerahan cenderamata oleh Buya kita Dr. Kamaluddin LCMA berupa kenang-kenangan yang bisa dipakai kemanapun Ustaz Abdul Somad bisa berjalan ya. Kita harap Ustaz Abdul Somad bisa memakainya langsung Ustaz. Ini permintaan warga Nagari Rambatan ya. Ini dalam sebagai bukti bahwasanya setiap langkahnya Ustadz Abdul Somad, disitulah ada kami warga Nagari Rambatan. Kami walaupun tidak bisa mengikuti Ustadz kemana saja pergi, namun kami bisa mengikuti Ustadz melalui televisi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan muat. Ya, silahkan foto bersama Bapak, bersama juga Bapak Wakil Bupati. Dan kepada Ustadz Abdul Somad disilahkan langsung menyampaikan tabligh akbar di hadapan kami semua dengan waktu yang sebanyak-banyaknya, tidak secukupnya, sampai Ustadz selesai. Kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA DSE PhD, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah naik kapal. Sudah lama ambo tausiah, baru iko dapat sandal. Beko kalau video tausiah malam iko di-upload di YouTube, nampak ambo pakai sandal di muka buya, di muka kiai, di muka pak wakil bupati, di atas karpet, di komen dek orang, Ustadz kurang ajar. Satu orang mencari kesalahan, kekurangan dan dipotong video pendek-pendek, tapi itu indah akan terjadi sebab orang di Rambatan menonton full 60 menit. Amin ya rabbal alamin. Malam itu malam libur, betul. Tapi orang-orang penting yang sangat sibuk bisa duduk bersama Jawa. Bapak Wakil Bupati super sibuk, ado semua awak. Buya, Pak Kiai, Bapak anggota DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai, bundokan doang, indak dapat ambo sabuikan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, dan alun kawin dan alun bersunat. InsyaAllah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'aka ibu bapak uni udah malam ini kok sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat ke Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nagari Rambatan menjadi juara musabaqah tilawatil Quran, juara umum, tampaknya para qari-qari ahli Al-Quran. Bapak ibu merasa bangga apa tidak? Ada anak awak ganteng payah merantau ke Jakarta menjadi artis, imannya indak kue, pakai narkoba. Jatuh cinta dengan wanita itu biasa, dengan lelaki baru luar biasa. Homoseksual, LGBT, karena virus HIV AIDS. Ndak kueknya dengan kehidupan, pakai narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila. Inyo indak mati, tapi jiwanya lah lama mati.
bangkai berjalan. Tapi kalau anak awak qari menghafal Quran, insya Allah di akhirat kepala bapak ibu semua akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Inilah orang tua yang nanti di hadapan Allah kepalanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Beko kalau di akhirat basuojo orang ada di kepalanya mahkota dari cahaya, dapat dipastikan itu berasal dari rambatan, insyaallah. Amin. Yang anaknya mengaji, yang anaknya mabuk, insyaallah taubat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 268 rumah Quran. Ustaz Abdul Somad kalau tausiah, jangan bangun rumah gadang hebat, mewah, mahal, karena rumah yang besar akan tinggal. Betul? Tapi ada 268 rumah yang akan ikut mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah Quran. Mudah-mudahan sesudah tabligh akbar kobat tambah rumah Quran itu. Ambo tidak ingin mendengar kisah cerita beko dikecek di orang. Wah, tabligh akbar dengan Ustaz Somad di Rambatan patah. Banyak sandal hilang. Wah, tabligh akbar patang di negari Rambatan, masya Allah, tabarakallah, sampah bertumpuk. Bukan, tapi ada perubahan. Yang bakhil, yang pelit, yang kikir, tidak mau mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran, sesudah iko buat telepon jo Pak Wakil Bupati, menelpon Buya Kamaludin, menelpon Ustadz Abu Bakar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ingin mewakafkan rumah ambo untuk apa? Buat rumah Quran, sebab kecil Ustadz Abdul Somad rumah Quran bisa dibawa mati, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Begitu dicek di BPN, rumah bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nampak tang mewakafkan rumah tu? Yo, tapi kami lah cek ke Badan Pertanahan Nasional, tanah tu bermasalah. Dia masalah tu. Lama kau mau wakafkan? Itu tidak terjadi di Rambatan, itu terjadi di Tampek lain, dan namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Hai saudaraku nan ada di perantauan dari Sabang sampai Papua, kalau kalian kaya raya, bukan pulang kampung dengan mobil yang mewah, bukan dengan membangun rumah yang besar sehingga banyak orang kampung yang sakit darah tinggi, jantung koroner, macaliannya. Asal lalu di muka rumahnya, asal mencaliak otonya, tapi kalau memang kalian sukses, pulang ke Rambatan, pulang ke Tanah Data, buatkan rumah Quran, tahfiz Quran, jangan undang Abdul Somad untuk peletakan batu pertama. Banyak batu tidak bertambah-tambah. Kalau batu pertama, undang Pak Wakil Bupati. Setuju? Pak Wakil Bupati sukses, tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kalau politik tidak dipegang oleh orang soleh, oleh orang baik, oleh orang jujur, oleh orang amanah, jangan heran kalau politik akan hancur lebur. Akhirnya beliau pun pulang berjuang dan kemudian duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ambo pun baru tahu tadi cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita suaranya rancak bagus, maka masukkan dia ke rumah Quran menjadi qori. Kalau pejabat meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Betul? Kalau meninggal jelah ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, ketika Pak Wakil Bupati sekolah, beliau sekolahnya sekolah agama Al-Azhar di Jakarta, lalu kemudian ketika mereka reuni ketemu dengan guru-gurunya, anak dikecek guru Pak Wakil Bupati, kenapa belum ada pengganti Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah?
dalam cek diri Buya Hamka, tubuhnya yang satu ada 5 di dalam dirinya. Yang pertama, inyo sebagai seorang ulama menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Yang kedua, inyo sebagai seorang politikus karena dia berhasil dengan politik Islam memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang. Beliau orang yang berpartai. Dan ketiga, inya seorang penyair sastrawan menulis novel. Novelnya Tenggelam Kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Ambo ketika membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, meniti air mata mengenang Ba'a Zainuddin ditinggalkan Dek Hayati. Oh, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Pai kami dari Batam ke Tanjung Pinang, diduikan dek orang tu di speed itu video film Tenggelamnya Kapal Panderwik. Kawan di sebelah ambo manangis titik air mata. Ambo sagan menjaga imik, ambo tahan. Tak tahan jo pagi ambo ke toilet, manangis betul. Begitulah hebatnya Buya Hamka. Orang yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik seakan-akan inya sedang berada di dalam kapal dipukul ombak dihempas gelombang. Begitu kami tutup novel kok baru kami sadar rupanya dia teh angkot Buya. Inyo sebagai seorang sastrawan, inyo sebagai seorang akademisi, doktornya 3, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Inyo ndak pernah belajar di Al-Azhar, tapi doktor. Ambo di Mesir sampai tahun, pulang LC lagi cemas. Buya Hamka luar biasa. Dan yang kelima, inyo seorang mujahid fisabilillah. Kalau inyo hanya seorang dosen, kalau inyo hanya seorang penceramah, maka tidak mungkin dijebloskan ke dalam penjara, difitnah sebagai agen yang akan menjual negara kesatuan Republik Indonesia, dituduh sebagai pengkhianat ingin mengganti asas negara Pancasila, dituduh sebagai pengkhianat ingin membunuh presiden, ditangkap, dijebloskan di penjara, mau dibunuh, tapi kemudian keluar. Apa yang terjadi? Keluar dari penjara, yang jadi adalah tafsir Al-Azhar dan tak ada dendam dalam hatinya. Seandainya ditanya, sakitkah hati Buya Hamka di penjara? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak di penjara, tidak akan keluar tafsir yang begitu hebat. Lembut hatinya, ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang akan lahir Buya Hamka dari nagari Rambatan iko insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi kalau dulu ada musabaqah tilawatil Quran, maka di masa akan datang Rambatan perlu membuat lomba musabaqah menulis novel religi. Amin. Anak-anak muda disuruh menulis novel, judulnya terserah. Ketika cinta bertalbiah alun adole, ketika cinta macam-macam lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini kalau tidak kita didik dari sejak dini zaman kini sekarang, tak tahu entah apa yang akan terjadi di bumi Minangkabau. Tapi memang bumi ini selalu menghasilkan para ulama-ulama besar. Hilang satu, tumbuh 1000. Membesarkan anak ayam saja pun kadang susah dan sulit. Kalau tuan membeli emas, belilah di kota Padang. Nampaknya jamaah banyak yang cemas, nyo khawatir Ustaz kota bang di angin kancang. Baru ambo paham manga Buya Kamaluddin magi ambo sendal dan agak baris gitu. Ndak tabang Buya gue. Penasaran ambo jo, penasaran jo ambo dari tadi. Mangalah ibu-ibu dan sebelah sini itu ndak mencari ke ambo. Rupanya ada TV gadang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jamaah iko datang malam iko bukan sebenarnya mendengar ceramah, tapi ingin mencari iyo Ustaz Somad ko ado di alam nyata. Jangan-jangan Ustaz Somad ko hoax.
Setelah nampaknya, oh kalau begitu rancak lawak cari layar kau lain. Cuma layar kau diamboi angin, kadang-kadang bule muka buaya tu, kadang-kadang petanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mendidik anak-anak awak menjadi para alim ulama. Ambo tidak mau anak ambo menjadi ustaz, beko dihalau dari Singapura jadi ustaz iko berat, biar aku aja. Anak awak hafal Quran, belajar di rumah Quran, menjadi qari, tapi nyo masuk polisi, inyo akan jadi babin Kamtipmas, inyo akan terjun ke masyarakat, maka dia bisa lebih diterima oleh masyarakat karena dia tidak hanya mengandalkan pistolnya, seragamnya, tapi ia mengajak anak masyarakat membaca Quran. Dan kalau polisi nan menjadi guru Quran, ambo yakin jamaahnya lebih ramai nan datang. Betul? Kalau ustaz nama aja baca Quran, anak-anak tidak mau tiba. Pas ditanya, kenapa kamu tidak datang? Emang masalah buat lo? Coba kalau guru Qarina membaca Qurannya babin Kamtipmas, mana berani anak-anak melawan? Siap melawan? Hah? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Mesir ada namanya Idza'atul Qur'anil Karim minal Qahirah, radio televisi Al-Quran. Memang 24 jam Quran tarik. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Mahmud, Syekh Tablawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Tapi di beberapa jam ada qari pakai baju tentara, ada qari pakai baju polisi, dan itu membangkitkan semangat luar biasa. Kalau awak caliak qari pakai baju koko, pakai jubah biasa, tapi kalau qari awak caliak pakai baju polisi, pakai baju Satpol PP, pakai baju tentara, kecik ama-ama, caliak tu nak. Yang mana sehati anaknya? Caliak tu nak. Ini tentara, ini polisi, baca Qurannya mantap. Apa orang dah ndak polisi ndak lupa pandai baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anak-anak rambatan yang tidak bisa baca Quran, karena negeri ini adalah negeri yang memproduksi para qori-qori. Bahkan kabupaten lain pun mengambil qori dari sini. Apa namanya? Pemain naturalisasi. Ndak awak dapat berita juara 1 musabaqah tilawatil Quran dari kabupaten anu, dicaliak di orang rambatan, orang kampung awak. Bangga apa nak bangga? Bangga. Tapi kalau dapat berita masuk penjara, laikana rasul-rasul kana tapi dah sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim ini enggak dihitung satu huruf. Alif c huruf, lam c huruf, mim c huruf. Jadi kalau ada orang membaca Quran alif lam mim, alif lam mim, berapa huruf? 30 huruf. Tapi 3, walikulli harfin asyru amsalihha, setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi bapak ibu yang membaca Quran kurang lancar, jangan bersedih hati, sebab orang nan indak lancar hurufnya lebih banyak. Wadduha seketeknya, tapi kan tidak lancar. Wadduha. Tapi kan tidak salah mau hidupnya tidak lancar. Patamu balaja, masih ragu, masih cameh. Masya Allah, tabarakallah. Nan duduk di sebelah kiri Ambo tadi, itu namanya Buya Dr. Kamaludin LC MA,
alumni dari Sudan, senior kakak kelas ambo di Sudan waktu S3, dan kini basuo kampung halaman tampe inyo main bola tablik akbar awak. Apa maknanya? Inyo doktor, inyo kori, inyo dosen, tapi olahraganya indak tinggal. Ambo ditanya jo di orang, Ustaz Somad olahraganya apa? Makanya follow lah IG ambo. Yang ndak update status, nggak nampaknya ambo baru saja arung jeram. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap kalau anaknya baca Quran tidak pandai main bola. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai bersile. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai karate. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai memanah. Itulah aku upload ambo di Instagram, di FB itu. Ado gambar ambo memanah, ado ambo naik moge, ado ambo naik kudo, walaupun kudo itu tidak berjalan. Dipagang di orang kiri, pagang kanan maupun tagak, dipoto. Alah selesai lah, untuk konten saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau tiang gawang, ikut tiang gawang, malam iko dipakai lapangan bola kau untuk tabligh akbar. Ikolah salah satu lapangan bola yang masuk surga Jannatul Firdaus. Sebab apa? Dipakai untuk pengajian. Hari kini di situ suara azan bersaut-sautan, disitulah anak muda masih main bola. Hayya 'alas shalah. Gol. Hayya 'alas shalah itu jawabannya bukan gol. La haula wala quwata illa billah. Apa masyarakat tidak menghormati azan? Kenapa masyarakat tidak menghormati masjid? Karena yang azan orang tidak punya jabatan dan kekuasaan. Betul? Coba kalau yang azan Kapolres. Hayya 'alas shalah. Langsung jamaah datang, siap ke sini. Seragammu masih ada, pistolmu masih berpeluru, pakai untuk berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo menyampaikan tausiah di masjid. Ambo caliak sebelah kanan anak umur 7 tahun dan sebelah kiri 1 tahun. Sebelah kanan seribu-ribunya, sebelah kiri seaniang-aniangnya. Mana orang-orang yang masih punya jabatan dan kekuasaan? Malam ini sadonyo ado. DPRD hadir, Wakil Bupati hadir, akan disampaikan ke Pak Bupati, Bapak Kapolres ado, Bapak Dandim ado, Bapak dosen ada, Bapak-bapak ada, walaupun agak kalah, ibu-ibu ada, terang benderang. Nampaknya panitia kurang adil. Manga ibu kau dapat lampu, sebab doanya selalu, ya Allah berikanlah aku wajah yang glowing. Itu aku tarangnya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak ikut tanggung jawab awak. Yang mengandung anak 9 bulan 10 hari bapak atau ibu? Ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun? Ibu. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Di Rambatan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di Tampek lain lampai bulan. Namanya minimalis. Artinya apa? Kalau ambo tanya di Rambatan masih mengandung 9 bulan 10 hari, berarti pernikahannya adalah pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum calon mertua memandang calon menantu. Hai anakku, ya Bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tapi kalau kecelakaan merit by accident, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar jangan boleh khusus. Kalau tidak ada inya hamil tidak mau nikahkan saja.
jaga anak-anak kita, Bu. 9 bulan 10 hari ibu menjaganya, sanggup. Menyusukannya 2 tahun, sanggup. Sudah didiskon 6 bulan oleh Dinas Kesehatan. Susukan anak Anda AC eksklusif, akan selamat dari tulang keropos, osteoporosis. Otaknya akan sehat, imunnya akan kuat, dan hubungan emosional dengan ibu hanya 6 bulan saja, padahal dalam Quran 2 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup menjaganya 9 bulan 10 hari, kalau sanggup menjaganya 2 tahun, kenapa setelah dia gadis tak sanggup menjaga rambutnya? Sehelai rambutnya dipandang orang, selangkah kakimu sudah masuk dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat menjaga anak perempuan, insya Allah. Ambo sangat ingin punya anak padusi perempuan. Lahir anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Alhamdulillah bini padusi. Merah, ambo sangko mato jin. Hampir mau baca ayat kursi lah. Rupanya kamera di rambatan niko indak bakabel. Atehnya kamera. Awak iduikan handphone, lambaikan tangan kate, iduikan senternya. Kalau ndak ada bas senter, matikan sela. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lah, turunkan. Yang lama-lama beko ketiak basah. Awak nak kawan pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa di tempat lain ustaz berselawat kok semuanya suaranya melengkeng. Mana di rambatan iko ndak keluar suara buya, iko nagarinya kori-kori. Awak ndak pede guys. Iko di komen dek orang, suara macam kaleng pecah ditarik, macam suara kambiang gitu, layak dipotong Idul Adha gitu. Sakit hati awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda tidak hanya bisa diajak sholat, sholatlah, sholatlah, baca Quran, baca Quran. Anak muda ini mau sebuah gerakan yang luar biasa. Alhamdulillah di tanah datar sudah ada namanya bikers subuhan. Bikers, anak muda naik motor. Ustaz Abdul Somad bisa naik motor, tontonlah di YouTube. Cara nyari videonya Pak Ustaz, kombo aja kan ya. Nampak tamu tulis www.youtube.com. Sesudah terbuka, tulis di search kolom di atas, tulis di situ UAS, UAS Moge, motor gede. Habis itu tengok, habislah paket. Aduh masih ada. Keluar mau naik motor. Ndak habis-habis hambo tarui. Hambo tarui. Viral bana Ustaz sama agen gua. Jadi anak-anak muda ini tidak bisa hanya sekedar diajak di masjid. Kamu tanya anak-anak muda kok, mana anak muda kok tidak mengaji di masjid? Kami semangat buya. Terus begitu sampai ke masjid, tiba-tiba judul ceramahnya, pengajian kita malam ini yang akan kita bahas adalah malam pertama di alam barzakh. Kami kok ingin cita-cita masa depan. Coba
kalau dibuat judulnya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Itu kan semangat anak muda. Alhamdulillah, Bapak Wabukil Bupati Tanah Datar termasuk 9 kepala daerah di Minangkabau yang umurnya di bawah sampai 10 tahun, masih anak muda. Allahu Akbar. Kalau mau melihat bagaimana bumi Minangkabau 20 tahun akan datang, lihatlah mereka yang 9 orang ini. Kalau yang 9 orang ini sibuk dengan dunia, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan wanita, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan tahta, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan harta, maka kiamat Minangkabau. Tapi kalau yang 9 orang ini sibuk membangun rumah Quran, mensupport para qori, anak-anak hafal Quran, dikirim ke Al-Azhar Kairo sampai doktor, pulang membangun, maka insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan dipegang. Tapi tidak bisa bergerak sendiri, mesti disupport oleh masyarakat. Termasuk acara awak aku malam iko, mana bisa berdiri sendiri malam iko? Malam iko nampak indah de apo, ada bunga kiri dan kanan. Tolong panitia bi acara balikkan padunan punyo. Karpetnya dipasang, Masya Allah, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kapalo memohon maaf memakai sandal di atas karpet. Tapi sandal ko baru ndak baak. Ambo biasa kalau tausiah tuh berjalan-jalan ambo, tapi rupanya sandal baru kok sagan loh berjalan. Ustaz Somad, ya, apa rasanya dapat sandal baru? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Begitulah rasanya ketika anak diwisuda. Berikut ini kami panggilkan anak penghafal Quran 30 juz diwisuda oleh qori, oleh buya, oleh syekh, berasal dari Nagari Rambatan. Allahu Akbar. Menetes air mata si ibu. Ibu kenapa menangis? Iko bayi dan dulu ketek yang mau mandikan, ternyata kini sudah menghafal Quran. Ustaz, aku haru. Bapaknya pula menangis. Apa menangis deh? Apa? Ambo belum bisa baca Quran ya. Jangan malu Pak. Orang tua yang belum bisa baca Quran, dalam Islam tidak ada batasan menuntut ilmu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 29 tahun. Itu di universitas. Sedangkan pendidikan dalam Islam minal mahdi ilal lahdi. Ambo disarahkan amak ke guru mengaji, namanya Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim, iko anak ambo namanya Abdul Somad, ajalah inyo mengaji, iko bareh sekalian untuk setahun, iko minyak lampu, iko rotan dibalah ampe ujungnya. Kalau anak ambo iko jahe, maka pukullah inyo ambo ikhlas dunia akhirat. Kini tidak bisa diamalkan, beko ditangkok di Komisi Perlindungan Anak. Sesudah itu awak pun mengaji malam ke surau, belum azan maghrib berkumandang awaklah berjalan menyandang menenteng Quran dengan kain sarung sampai habis sholat isya, barulah awak pulang mengaji. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua di depan, on an in on. Anak kini indak lagi membaca itu, dek metode lah berubah. Anak-anak membaca ikro a a bataba batata batasa basaba. Masya Allah, anak-anak muda dari apa kok? BKPRMI, bajunya seragam, mereka membawa kresek. Ini akan dipakai untuk berbagai macam keperluan, untuk anak-anak tahfiz Quran, untuk jihad fisabilillah. Maka bapak ibu, ambo indah penghafal Quran, ambo bukan hafiz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan alat-alat perang
maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Maka Utsman bin Affan dapat pahala jihad walaupun dia tidak ikut perang Badar. Utsman tidak ikut, istrinya sakit, maka ia mengirimkan bantuan-bantuan. Ibu yang tak pandai, ibu yang bukan qari'ah, bapak yang bukan qari, tapi ikut mensupport rumah Quran dengan uang, maka itu juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Preman di pasar, di terminal mengirimkan pitinya, lalu kemudian anak-anak membaca Quran gratis, bajunya gratis, guru mengajinya digaji. Ambo baru saja disinggahkan oleh panitia, nama tampeknya Rumah Quran Ukhuwah Jorong Piliang, masih di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum ke Siko, ambo singgah sebentar. Ambo tanya, iko bara bayarnya di tempat lain 600.000 sebulan, gratis sadonya Ustaz. Baju-baju ko pun gratis. Sia donaturnya, sia orang kayanya, sia pejabatnya. Indah ado. Ini murni disupport oleh preman-preman pasar di terminal. Mereka mungkin belum bisa hijrah total, tapi mereka mengirimkan uangnya Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang memasukkan uangnya ke dalam kresek-kresek itu didoakan oleh malaikat. Akecek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Ba dengan orang yang waktu kresek itu lewat, ini pura-pura fokus mencari ya Ustaz Somad. Waktu kresek itu lalu, ini pura-pura mencari layar. Malaikat juga dikirim Allah cik lagi mendoakan ini. Doa malaikat itu, Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan bakhil berilah inyo kebinasaan ya Allah. Berawal dari binasanya itu tidak langsung mati, tidak. Berawal dari sendal hilang, tidak lama sesudah itu helm hilang, tidak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Namun tidak nakut-nakuti, cuma calik saya lah. Tapi orang-orang nan ada di nagari Rambatan iko orang-orang yang dermawan luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu dermawan? Cubalah caliak pentas nan hebat luar biasa. Pengurus Masjid Raya Rambatan dan Forum Komunikasi Rambatan Bangkit, Tablik Akbar. Mari kita satukan tekad, semangat berkorban untuk membangun nagari Tacinto. Semangat berkorban. Cerita masalah korban yang paling tinggi adalah korban harta. Amun ndak ada harta buya, korban perasaan beb. Malam itu ibu-ibu korban perasaan. Malam libur, mestinya malam kau jalan-jalan, mestinya malam kau weekend, mestinya malam kau piknik, tapi malam itu dipakai untuk tablik akbar. Mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak muda malam itu padahal janji nanti ayang jemput ya. Tidak, ada pengajian Ustadz Somad. Putus kita malam ini. Terus besok kita sambung lagi. Oh, kok namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih bacinto, masih pacaran putui. Lebih sampai 10 orang. Bukan putus cinta, tapi pindah dari yang haram menjadi yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki-laki membonceng perempuan, bukan adik kandung, bukan abang kandung, bukan saudara, bukan mahram, angin kencang, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kecelakaan hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maaf, beribu maaf, mohon maaf nenek mama, buya, kiai, alim ulama. Terjadi yang tak diinginkan, menikah dengan laki-laki lain, malu, khawatir, cemas. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tertulis di atas botol, do not accept if cell is broken.
Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Cuma sampai situlah mampu mau menjalehkan masalah botol kok. Maka jago anak perempuan awak. Ustaz Somad, saya nan lama saya mengecek jago anak perempuan di anaknya laki-laki. Anak kemanakan Ambo masih ada perempuan. Ambo namantainya ke pondok pesantren. Tadi di jalan di WA nya Ambo masuk pesantren kini. Mangga capek mana nak tunggu Ambo pulang. Lah habis liburnya lah. Senin kami lah masuk ke sekolah lagi, masuk ke kelas. Yolah, tahan-tahankan di pesantren ya nak. Ambo tidak mampu mengawal dari pagi sampai sore sampai malam. Tahankan 3 tahun lagi. Ambo WA tadi di tengah jalan. Tahankan 3 tahun lagi SMP lah tamat. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sesudah itu nanti kuliah. Masalah jodoh bagian dari takdir Allah. Kalau jodoh tak akan kemana, insya Allah. Yang laki-laki juga tenang, kalau jodoh tak akan kemana, tapi mesti ada usaha. Insya Allah kalau sudah qori, hafal Quran, lulus jadi PNS, pengusaha, bisnismen, polisi dan tentara, akademisi, maka insya Allah ambo kola tuwo kurui karyang indah ganteng. Tapi carilah di komen-komen FB YouTube, cobalah baca komen-komen. Ada cuci 2 komen, Ustaz jadikan aku yang kedua gitu. Apoleh kalian ganteng-ganteng luar biasa itu. Ambo kalau tua pak, umur kira-kira 25-26. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat masa depan, maka lihatlah adik-adik anak-anak muda. Iku baju seragam apa kok? Hah? Marawis. Aku anak muda. Mereka ini masa depan. Kalau Ustaz, aku masa lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambo kalau basuh jo anak kete tadi turun dari hotel di lobi, datang anak-anak kete, salam selamat, boleh foto Ustaz? Boleh. Panitia dan risau, kau telah bewak kau. Putus mentah jo anak kete, manga Ustaz mau jo anak kete. Sebab kalau anak gadi beko adonan merah. Maka dengan anak kete, berfoto dengan anak kete, foto itu disimpannya, dicetaknya, dibingkainya, diletaknya di dinding. Tahun 2045 awaklah mati masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Inyo akan mendoakan dicaliaknya foto. Oh almarhum Ustaz Abdul Somad, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau mencari anak-anak ini, maka jangan marah. Kalau ada di masjid kurang berang ke anak-anak, jangan bawa anak itu ke masjid, naik darah tinggi kamu. Jadi kalau anak-anak ini tidak ke masjid, siapa yang akan mengisi masjid? Orang tua mengisi masjid. Malaikat maut ladake pak. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tersinggung, pulang 2-3 hari mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah tausiah bukan menyinggung perasaan. Ceramah tausiah adalah saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau anak-anak muda kita khawatir dia tidak mau bersama, buat pengajiannya subuh Ahad. Subuh Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam Ahad buat tablik akbar. Iko malam apa? Malam Ahad. Manga dibuat malam Ahad, sebab malam Ahad inyo sore sudah mulai menghidupkan motor, sepeda motor yang knalpotnya baru saja dihitan massal. Dia pun datang bertamu. Yang kita jalan-jalan ya, malam ini tablik akbar. Ada alasan. Kalau tidak ada alasan, bapak ibu akan susah. Dilapeh, awak cameh, indah dilapeh. Siti Nurbaya, kita ketinggalan zaman. Ini zaman milenial. Bapak kok kolonial.
Tapi kalau ada tablik akbar, bisa kita jalan malam ini? Mohon maaf, tidak bisa jalan-jalan karena malam Ahad kita ada tablik akbar. Maka tablik akbar malam Ahad di mana-mana mesti kita sosialisasikan, mesti kita dijadikan tren. Setuju? Nah, begini caranya. Tapi anak muda ini kan tidak mau tablik akbar saja. Ada lagu-lagu religinya, ada kenangannya, ada seninya. Mungkin tausiahnya 5 menit. Sesudah itu ada dialog. Demikianlah dialog kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah satu lagu religi yang akan dipersembahkan oleh anak kita fulan. Dia pun menyanyikan lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu nyanyi anak-anak kita dari grup Marawis saat mengiring mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding raja sehari di atas pelaminan. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendekat. Jangan untuk yang di pelaminan lagu adik-adik yang Marawis juga lagunya mesti disesuaikan. Ya mereka oranglah duduk di pelaminan lagunya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan tidak sesuai dengan konteks keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngajinya sudah islami, anaknya sudah qari, masjidnya sudah ramai, nagarinya sudah menjadi memproduksi para penghafal Quran, tapi ternyata pesta nikahnya belum islami. Dia teh pentas masih adu lagi penyanyi dangdut pakai rok pendek, dan di bawah atuk-atuk makan randang angin. Ditampe undangan walimah nikah mancalia penyanyi dangdut rok pendek maniti ailiu, mancalia bini maniti aimato. Mohon maaf ibunya terus. Maka nanti kalau ada acara akikah anak, undang grup Marawis. Setuju? Apa nama grup Marawis awak dia? Hah? Apa? Rumah Tahfiz Barulah. Maka undang mereka. Acara anak walimah undang, acara akikah undang, acara nikah undang, nikah sekali lagi undang. Maksudnya anaknya, anak nampak tamu, anak nangka duo sampai hati Ustaz Abdul Somad. Yo manga waktu patang anak ambo nikah manga ndak tibo ambola tibo bo ndak ada ambo caliak di tempat ruang tamu, ambola datang cuma waktu sampai di pintu ndak jadi masuk, manga ndak masuk, disambui orang tu pakai lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau dilantunkan dengan anak-anak dengan solawat badar, begitu Ustaz Somad datang disambutnya dengan solawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalai fariqaini min urbi wa min ajami. Tes 1 2 3. Nantikan, mari kita hidupkan semua handphone untuk merekam satu lagu solawat burdah dari grup Marawis adik-adik kita. Cie 2 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Masya Allah. Nanti kalau gue acara anak muda, bantu itu padukan antara limo nang pertama ada tausiahnya, nang kedua ada marawisnya, nang ketiga ada baca puisinya, nang keempat ada lagu religinya, nang kelima ada dialognya. Kalau malam itu namanya monolog. Monolog kombo surang saya namanya cek. Tapi kalau sama anak muda tidak bisa, mesti ada dialog. Pada malam hari ini kita akan mengundang sebagai narasumber adalah 3 orang. Yang pertama Kapolres, yang kedua dokter dari rumah sakit, dan ketiga Badan Narkotika Nasional bersama anak-anak muda biker subuhan. Lalu kemudian dialog. Nah ini Bapak polisi, gimana kira-kira dampak dari narkoba ini Pak? Ya kita untuk narkoba ini tegas. Kalau tangkap ya langsung kita tembak mati. Nah, bagaimana Bu Dokter dengan narkoba ini? Masalah narkoba ini dek ya berbahaya sekali. Kalau dipakai itu ada 3 efeknya. Yang pertama sakit, yang kedua Bu gilo, yang ketiga mati. Oke, kalau begitu kita tanya Ustadz sebagai narasumber. Gimana Ustadz tentang masalah narkoba ini? Ya narkoba ini makasih anak-anak muda kok. Mudah-mudahan Ustadz kok menyebut kalau pakai narkoba ya Pak dia akan saya bawa bersabar. Bagaimana Ustadz tentang narkoba? Narkoba kok insya Allah kalau mati neraka jahanam tampaknya. Jadinya anak muda kau mesti ada dialog. Ke depan siapkah kita mentajak kajian untuk anak-anak muda? Insya Allah. Biker subuhan. Mangga dibuat subuh Ahad kajian. Kenapa subuh? Tadi kalau dibuat malam Ahad supaya endak pacaran. Subuh supaya membiasakan anak bangun subuh. Hari Senin bangun subuh, beko sekolah. Hari Selasa bangun subuh, beko sekolah. Begitu hari Ahad, bapaknya sudah membangunkan, bangun subuh. Datang amaknya, biarlah Pak, iko kan tanggal merah, iko hari libur. Ibu dengan bapak mesti bersepakat karena tanggung jawabnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya tegas, bapaknya berprinsip, maka ibu juga berprinsip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak bapak jalan-jalan? Tidak. Sebentarnya Pak. Tidak. Makan bakso Pak? Tidak. Deko kami balikan dia Pak 2 bungkus. Boleh Bapak. Hanya sebungkus bakso anak gadismu kau relakan. Datang 2 orang anak gadis pakai cadar ingin membeli pakaian ke sebuah toko. Sampai di toko tawar menawar pitinya indah cukui. Lalu apa kecek penjual toko? Boleh tidak bayar asal mau buka hijab. Si anak mendapat bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibukonyo mukonyo dengan penjual toko. Bukan lututnya, bukan kakinya, bukan badannya, hanya wajahnya yang buka. Tahu si bapak apa yang dilakukan si bapak? Menghargai anak gadis, kehormatan, kemuliaan, nyawa balasannya. Begitu mereka. Di mana kejadian ini? Di India. Dia tak rela anaknya dipertaruhkan hanya dengan harga pakaian. Kenapa kita begitu murah memperlakukan anak-anak gadis kita? Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu mudah kita melepaskan anak gadis kita. Siap jaga anak gadis kita? Dari bunyinya tidak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak sama ibu mesti sepakat. Nanti kalau ada orang mau membawa anak bapak, kami bawa anaknya Pak? Tidak. Sebantanya Pak? Tidak.
mie ayam pak, pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, gila pak, awak dulu lebih parah dari itu lah. Siapa yang tak pernah berdosa? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un, mereka orang-orang yang pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Mungkin bapak pernah salah, mungkin ibu pernah salah, tapi anak-anak kita jangan pernah melakukan kesalahan. Nanti setelah mereka menikah, duduk di pelaminan, ibu akan bangga, bapak akan bangga. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami ya Allah, amin. Dari awal Ustadz tausiah sampai kini, tadi Ustadz Somad mulai tausiah jam 9.05 balik, kinilah jam 10.05 balik, pas 60 menit. Iko kalau berlebih sudah keluar dari kode etik 600 ml. Dari tadi Ustadz Somad tausiah sejam 60 menit, yang Ustadz bahas anak muda saja. Mengapa kami nan tua-tua kok ndak Ustadz bahas? Orang tua memang baik, kalau lah tua ndak jauh baik bilo lagi. Kalau ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada ibu-ibu rajin pengajian, memang sudah pantas, memang sudah layak. Karena tak lama lagi kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Apa yang akan kita bawa? Inilah anak-anak muda ini. Mereka akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibukanya Quran, dibacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membaca Yasin itu mesti pelan, sebab di tempat lain kadang membacanya tak terangah awalnya, ujung-ujungnya saya jauh yakut tahapunan dibaca. Banyak orang membaca Quran kalau rame-rame pandai sadun, tapi dibaca suruh surang-surang batuk sadun. Baca rame lancar, baca surang inyo tibo ke majlis baca Quran itu pun sudah alhamdulillah. Yang dia lau pulau pura-pura batuk ikon kecil Ustaz Somad patang tak pandai mengaji kan, pasti kau bukan orang rambatan kau. Dari mana kau? Ajarnya mengaji pelan-pelan. Ayah di Allahu bika rajulan wahidan, satu orang pandai mengaji dek lisan awak khairam min khumurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai awak sakit di rumah sakit, terbujur di ruang ICU, anak awak asik mencari MP3 Quran, dibukanya MP3 Yasin. Sesudah itu didirikannya didakek bantal awak. Mak, mohon maaf ya, ambo dak pandai mengaji, dah ngasih lah surang. Yang paling indah adalah ketika kita sedang berada di ruang ICU, terbujur kaku, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika kaki tak bisa melangkah. Biasanya kalimat-kalimat kau keluar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bukan tanda hari raya, itu tanda orang sakit. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika bibir tak bisa berkata, tanda-tanda stroke. Maka saat terbujur di rumah sakit, yang paling indah bukan durian montong, yang paling indah bukan randang, yang paling indah bukan makanan, tapi anehnya ketika awak sakit di rumah sakit, datang orang membawakan makanan, membawakan limau, membawakan apel, membawakan jeruk, membawakan bir. Kalau membawakan makanan ketika orang sehat, orang sakit yang dibawakan makanan, nama makannya orang sehat. Jadi apa yang awak bawakanlah bacaan Al-Quran. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit,
pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, pada perkara yang berat. Illa yassarahullah, Allah mudahkan. Tidak ada perkara yang lebih sulit, susah dan payah daripada perkara sakaratul maut. Itu mako yang galak-galak di siko, yang macam-macam gue maksiat, yang update-update status di siko, yang dipoto orang sakit. Orang sakit di rumah sakit dipoto hanya untuk update status. Mohon doakan orang tua saya ya. Tidak ada orang berdoa, cuma menulis amin 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 amin. Kalau memang tulus doa-doakanlah. Orang sakit di ruang ICU, mulutnya pakai selang, pakai kabel, mungkin dia pun tidak ikhlas gambarnya di-share, wah dipoto, dibuatkan pula video, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mak kawan saya sedang sakit, mari kita doakan pertama, mudah-mudahan husnul khotimah. Gimana perasaannya bu? Perasaan lu sakit? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka awak bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nan sakit barek sajo. Jangan nampak sakit demam-demam mangik demam apa baca langsung Yasin. Alun lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tenang dan indahnya kalau anak-anak kita ini pandai membaca Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an, yang mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat inya akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, pandang muka malaikat, pandang belakang malaikat, pandang atas malaikat, pandang bawah malaikat. Ya Allah, manga ambo dibangkitkan sama malaikat karena engkau orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran dan mengajarkan Al-Quran. Awak manusia tapi awak bersama dengan para malaikat. Bangga pun tak bangga, senang pun tak senang. Ambo jangan dengan malaikat, dengan Pak Wakil Bupati je tadi senangnya bukan main duduk. Sebelah kanan Wakil Bupati, sebelah kiri Buya Dr. Kamaludin LC, dosen UIN. Masya Allah, bangga luar biasa. Ada ambil foto tadi, share ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Rambatan, bersama pulau awak insyaallah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak yang hafal Quran inyo bisa magih syafaat 70 orang. Nang pertama dia agihnya syafaat amaknya, nang kedua apaknya, nang ketiga mamaknya, nang kelima gurunya. Habislah 69 ingatnya. Oh, Ustaz Somad dapat juga. Abdul Somad, Ustaz kan pahala ceramah Ustaz banyak. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh subscriber, viewer dan follower. Mungkin ambo masuk surga karena syafaat penghafal Quran dari Rambatan insyaallah. Ambo datang ke sikon niatnya untuk apa? Silaturahim. Niat Ustaz Somad datang apa? Mudah-mudahan anak-anak para penghafal Quran, para qori rumah Quran itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jabatan, dengan kekuasaan, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama hidup banyak macam-macam. Ambo berjalan ke Sulawesi, sampai di airport berjumpa dengan bapak-bapak pakai baju koko, pakai topi haji, duduk. Ustaz Somad doakan rumah Quran saya. Bapak punya rumah Quran? Punya. Bapak Ustaz? Tidak. Bapak Buya? Tidak. Bapak Buaya? Oh, apa lagi? Bapak dapat uang dari mana? Buka rumah Quran, anak-anaknya bayar berapa? Gratis Ustaz. Gratis, iya. Dapat dari mana? Gaji saya Pak Ustaz. Gaji saya habis untuk itu, hanya keperluan sedikit untuk anak istri. Kerja bapak apa? Saya polisi Pak Ustaz. Polisi punya rumah Quran, gajinya dipakai untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. 2 hari yang lalu di satu daerah berjumpa dengan bapak-bapak. Ustaz Somad doakan supaya mobil saya laku ya.
biasa orang doa supaya anak sukses. Iko mobil laku pula. Untuk apa mobilnya Pak? Untuk modal apa? Untuk modal rumah Quran tahfiz di rumah Pak Ustaz. Bapak sehari-harinya apa? Saya babinsa Pak Ustaz. Babinsa minta doakan supaya mobilnya laku, supaya hasilnya untuk rumah tahfiz Quran. Memang ini zaman, banyak orang mengatakan ini zaman edan, ini zaman mau kiamat, ini zaman orang banyak jahat. Yang jahat itu kamu. Buktinya masih ada orang-orang baik. Manusia-manusia baik seperti ini adalah makhluk yang mesti dibudidayakan, yang mesti diperbanyak, karena mereka sudah hampir punah seperti dinosaurus dalam Jurassic Park. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu yang anaknya sudah selamat, alhamdulillah. Tapi ancaman luar biasa. Warnet, Facebook, Instagram, miligram, telegram, kilogram, parabola, drakor, sinetron, LGBT, khamar, ganja, sabu, narkoba, judi online, chatting porno, website, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, puluhan yang menghancurkan otak anak-anak kita kalau tidak kita bentengi dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Tapi rahmat akan turun dengan kemuliaan Al-Quran, seperti yang doa selalu kita panjatkan, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu yang selama ini nyanyinya macam-macam, besok sambil masak nasi goreng pagi, Allahumma rahamna bil Quran, rasuju garamnya. Ibu yang sedang hamil mengandung anak juga gitu, Allahumma rahamna bil Quran. Bapak pulang ke rumah tanya bini alun memasak, setan mulai tibu, Allahumma rahamna bil Quran. Ibu bertanya, barang mau bawa piti, piti tidak ada, Allahumma rahamna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahumma arhamna, turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami bil Quran. Rahmat Allah itu turun. Buah yang sudah matang itu akan jatuh, tapi cara menjatuhkannya mesti dijolok. Dijolok dengan apa? Dijolok dengan memperbanyak penghafal Quran, memperbanyak rumah Quran, memperbanyak sekolah tahfiz Quran. Banyak pemimpin-pemimpin kita masukkan anak kita ke pesantren penghafal Quran. Pas ditanya, anak bapak di mana? Pak Wakil Bupati, anaknya di pesantren tahfiz Quran di Lampung. Dari Rambatan ke Lampung itu jauh apa daki? Jauh, sejauh mata memandang. Ini banyak orang anaknya dilatak di celah ketiak. Kalau sayang dengan anak, bukan dikabek, didake sampai lalu. Kalau sayang dengan anak, biarkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Tujuannya baik. Kitab nan inyo baca di Rambatan sama dengan nan dibaca di Lampung. Lalu untuk apa? Mendidik dia supaya jangan manja. Apa manja kok? Mandi jarang.
supaya dia berdikari. Apa berdikari kok? Berdiri di atas kaki sendiri, supaya jangan sampai jadi pembalap. Apa pembalap? Pemuda berbadan gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penyakit yang paling mengkhawatirkan, bukan jantung koroner, bukan kurap kadas dan panu. Penyakit yang mengkhawatirkan adalah anak kita tidak bisa hidup karena terlalu tergantung kepada orang tua. Kasih susu, kasih makan, sampai tua, akan berbini, bini melahirkan anak, ingin membuat rumah, anak tidak mandiri, anak terlalu tergantung, orang tua pun juga terlalu mengulur anak. Maka ini pendidikan yang luar biasa. Tapi anak-anak kita mandiri, anak-anak sudah dilepas di pesantren, ibu sama bapak di rumah tinggal berdua. Kami kembali ke asal pengantin baru, Pak Ustadz. Anak yang pertama di mana? Sekarang sedang di Mesir. Anak yang kedua? Anak kedua pula sedang di Jogja. Anak yang ketiga? Anak ketiga masih di pesantren. Jadi honeymoon terus, Pak Ustadz, sampai masanya mereka akan pulang, mereka akan menikah, mereka akan punya anak, dan anak cucu itulah yang akan membahagiakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Selama dia jauh di sana, kita kan rindu, Pak Ustadz. Bagaimana supaya rindu ini hilang? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1998 2002 baru pulang, sampai tahun namun di Mesir tidak pernah pulang walau sekalipun. Dia pun tidak pulang, tiket mahal guys. Ambo tanya sama ambo, mak, anak amak kan tidak banyak, ambo anak pertama, adik ambo anak kedua, cuma 2. Nak rindu mak kamu? Rindu setengah mati. Kadang sedang mencuci ambo danga, bawang main bau, mak. Sedang memasak di dapur ambo danga suara mak, ambo cari, ambo sangkut ambo pulang. Baca cara ngelapeh rindu, ambo cari anak-anak di belakang nan hitam bantu angket dulu. Ambo balikan baju, ambo aginya pitih, ambo usap kepalanya, taraso lapang datu ambo. Almarhumah ambo tadi. Sebab ambo nan jauh, talinteh jo dia tiambo. Sampai tahun ndak pulang, jangan ambo kok nak angke. Wahai anak-anak, adik-adik yang sedang berada di perantauan jauh menuntut ilmu, itu bukan karena orang tuamu tak sayang, justru karena inyo sayanglah makanya gue jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kamu mandiri, dan setelah orang tua tak ada, sayang tetap cinta luar biasa, dan kita bisa menjalani hidup apapun yang terjadi. Kita sudah terbiasa berpisah dengan orang tua. Yang masih hidup amaknya pulang dari siko, balikan makanan dan paliknya suko, balikan kain, cium tangannya, peluknya kuat-kuat, bahagiakannya. Dan lah sudah meninggal dunia orang tuanya, maka doakan, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran, buatkan sumur bor, datang ke panti asuhan, kunjungi rumah-rumah Quran, 268 rumah Quran. Kalau awak ikuti sehari-sehari, hampir setahun baru selesai. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini rumah Quran, betul. Berapa santrinya? Ada 120. Saya mau berikan santunan. Berapa Pak? 5.000 saja. Kita mana? $5.000. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Malam ini saya bertemu dengan orang yang hatinya bersih.
Dari mana ya tahu hati masyarakat Kobarasya? Ustadz Abdul Somad disediakan pentas, dia teh pentas, dibuatkan karpet, diagi sandal baru, di mukonya dipasang pula lampu terang benderang sampai musilau. Kok ndak jaleh banao? Mohon maaf ya Bu ya, ambo mencari ke bawah kok ndak bisa membedakan mana gadi mana nenek. Sebab iyo ikut. Untuk apa dipasang lampu dua kok? Supaya muka ambo putih di kamera kok. Itu tujuan. Itu namanya kalau bahasa kampung awak lighting, pencahayaan. Sebab kalau sampai lampu pun tidak ada, di-upload beko di YouTube muka ambo hitam, di komen dek orang Ustaz Sasek muka hitam. Kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Rambatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Rambatan, menjadikan tanah datar, menjadikan bumi Minangkabau negeri yang aman dan tentram. Keluarga masyarakatnya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, pemimpinnya adil dan amanah, anak-anaknya mujahid fisabilillah, mencintai Rasulullah, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk mencarikan uang sekolah kami, belum sampai hari ini mampu kami membalasnya. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wali ummahatina, amak kami yang mengandungkan kami dengan tetes peluh keringat air mata, melahirkan kami koyak daging kulitnya, membesarkan kami. Berapa kali dia terusir dari majelis keramaian karena tangis pekik kami. Berapa kali dia tak jadi makan saat akan menyuap kami menangis. Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya karena keterbatasan membelikan susu, membelikan makanan kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, jiran kami, kawan kami yang sudah berbuat baik pada kami, belum sanggup kami membalasnya. Kami tak tahu dia berada di mana. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari aliran sesat, jaga anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Tumbuhkan badannya dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan dia bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Kalau dia jadi penguasa, dia melindungi rakyat. Kalau dia jadi orang kaya, dia mendirikan rumah Quran. Kalau dia menjadi qari, dia akan mengajarkan Al-Quran. Jadikan pahalanya mengalir ke kubur kami saat kami menghadapmu. Tak ada yang bisa kami harapkan amal kami putus, tapi ada amal anak-anak kami sebagai amal jariah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Mereka kau berikan amanah. Amanah ini hisabnya begitu lama. Jadikan mereka orang-orang yang takut kepadamu sehingga tidak pernah curang dalam jabatan ya Allah. Jadikan anaknya anak-anak yang soleh karena diberikan makanan yang halal. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna
rizqana fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kerambatan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan kerambatan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh di tengah gunung, di tengah lautan, maka dekatkan kepada kami supaya dengan rezeki yang halal itu dapat kami membuka sebanyak-banyaknya rumah tahfiz Quran, dapat kami menyantuni gratis untuk yatim, fakir, miskin, du'afa, dapat kami berwakaf Al-Quran sehingga negeri kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis tabligh akbar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, maka berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, maka hapuskan, ampunkan segala silap dasanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis yang belum berjumpa dengan jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami, engkau maha menerima taubat, maha kasih dan sayang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat kami terbujur kaku di ruang ICU, di dalam kamar, saat malaikat maut akan mencabut nyawa kami, hembusan nafas terakhir kami, biarlah izinkanlah anak kami yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Anak yang dulu kami mandikan, kami ingin mereka lah yang memandikan jenazah kami. Anak yang dulu kami azankan, kami ingin mereka lah yang mengazankan ke telinga kami sebelah kanan. Anak yang dulu kami iqamatkan, kami ingin supaya mereka lah yang membisikkan ke telinga kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sahabat orang terbaik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 90 menit kita bersama, 1 jam setengah, mudah-mudahan menjadi amal soleh hendaknya insyaallah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap saling mendoakan, jaga ketertiban, buang sampah pada tempatnya, jangan sampai lapangan ini kotor sehingga orang melihat tabligh akbar adalah acara yang tak baik. Tetap sambung silaturahim. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.